Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan materi kami bab 3, yaitu tentang medan magnet. Medan magnet itu terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama gejala kemagnetan, yang kedua hukum-hukum kemagnetan, dan yang ketiga kuat medan magnet. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Oriza Satipa, Eka Maria, Sri Purnama, Agustinus, dan saya. Sebelum masuk ke materi pertama, saya akan menjelaskan pengertian medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun dapat dijelaskan dengan mengamati pengaruh magnet pada benda lain, misalnya pada serbuk besi. Berikut adalah gambar garis-garis gaya magnet. Dari gambar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lain yang berasal dari magnet yang sama. Yang ketiga, daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnet yang kuat, sedangkan daerah garis-garis gaya magnetiknya kurang rapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Berikut adalah contoh garis gaya magnet. Baik, kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu gejala kemagnetan. Asal-usul kemagnetan. Peristiwa kemagnetan mula-mula diamati dengan ditemukannya magnet alam, berupa serpihan kasar batu hitam mirip dengan besi. Batu itu ditemukan di daerah pertambangan di sebuah kota kuno di Asia Kecil yang bernama Magnetia, asal kata magnet. Menurut terjadinya magnet dapat dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Yang pertama, magnet alam. Magnet ini terdapat di alam tanpa melalui proses pembuatan. Yang kedua, magnet buatan, yaitu magnet buatan dibedakan menjadi dua, yaitu magnet tetap, biasanya terbuat dari baja, dan yang kedua, magnet tidak tetap, biasanya terbuat dari besi lunak. Berikut adalah bentuk-bentuk magnet. Yang pertama adalah bentuk magnet batang, yang kedua magnet ladam atau tapal kuda, yang ketiga magnet jarum, dan yang keempat magnet cakram. Kutub magnet dan sifat-sifatnya. Tarikan kuat pada sebuah magnet terletak pada kedua ujung-ujungnya. Ujung-ujung magnet dinamakan kutub magnet. Sebuah magnet bagaimanapun bentuknya memiliki dua kutub yang selalu bertentangan yang terletak di kedua bagian sisinya. Kutub-kutub magnet senantiasa menunjuk ke arah yang tetap, yaitu arah utara dan selatan bumi. Kutub magnet yang menunjuk ke arah utara bumi dinamakan kutub utara magnet yang disimbolkan dengan U, dan kutub magnet yang ke arah selatan bumi dinamakan kutub selatan, simbol S. Baik, ini adalah gambar di mana kutub yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik, dan kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak. Magnet menarik benda lain. Benda-benda yang dapat ditarik magnet di sebuah benda magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetik. Benda yang ditarik magnet ada yang dapat ditarik kuat dan ada yang ditarik secara lemah. Benda tersebut dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, benda ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya platina, tembaga, dan garam. Yang ketiga, benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet dengan lemah. Contohnya timah, aluminium, emas, dan bismut. Benda-benda magnetik yang bukan magnet dapat dijadikan magnet. Benda itu ada yang mudah dan ada yang sulit dijadikan magnet. Baja sulit untuk dibuat magnet, tetapi setelah menjadi magnet, sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Oleh karena itu, baja digunakan untuk membuat magnet tetap atau magnet permanen. Besi mudah dibuat magnet,
Tetapi, jika sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya mudah hilang. Oleh karena itu, besi digunakan untuk membuat magnet sementara atau magnet remanen. Materi yang kedua yaitu hukum-hukum kemagnetan. Hukum-hukum kemagnetan pada rangkaian listrik. Garis gaya magnet adalah garis khayal yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk di kutub selatan magnet. Garis-garis ini berfungsi untuk membantu memvisualisasikan medan magnet yang ada di sekitar magnet. Simbol fluksi magnetik dilambangkan dengan menurut SL, besaran fluksi magnetik diukur dengan Weber. Medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik. Jika diletakkan dalam ruang tersebut, garis-garis gaya magnet atau flux magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Bunyi hukum Biot dan Savart. Gaya akan dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berada di antara medan magnetik. Hukum Biot-Savart digunakan untuk menghitung medan magnet yang sangat kecil yang diperoleh pada titik yang dilokalisasi oleh vektor. Menurut engineering elektromagnetik, hukum Biot-Savart juga terkadang sebagai hukum Ampere untuk elemen arus. Tetapi, untuk menghindari kerancuan, maka kita tetap menyebutnya sebagai hukum Biot-Savart. Berikut adalah rumus hukum Biot dan Savart, yaitu dB sama dengan K kali I kali dl sin theta per R kuadrat sama dengan permeabilitas ruang hampa I kali dl kali sin theta per 4pi kali R kuadrat, di mana dB sama dengan induksi magnet di suatu titik, satuannya Tesla, I kuat arus listrik, ampere, dl panjang elemen kawat berarus, satuannya meter, theta adalah sudut antara arah kuat arus listrik dengan garis hubungan titik ke kawat berarus, K sama dengan bilangan konstanta, dan R jarak dari titik ke panjang elemen kawat berarus, satuannya meter. Contoh soal hukum Biot dan Savart. Seutas kawat tembaga dengan panjang 1 cm dialiri listrik 125 ampere. Berapakah tingkat perubahannya 1,2 meter dari kawat jika titik itu adalah titik P yang arahnya tegak lurus elemen kawat? Maka diketahui permeabilitas ruang hampanya itu 4pi kali 10 pangkat minus 7, dl sama dengan 10 pangkat minus 2, R 1,2, dan I sama dengan 125 ampere. Yang ditanya dB. Maka kita jawab panjang elemen kawat 1 cm lebih kecil dari jarak antara titik sumber dan titik P, sehingga dapat kita masukkan menggunakan rumus yang sudah saya perlihatkan tadi. Jadi langsung kita masukkan angka yang diketahui, yaitu dB sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 per 4pi kali 125 kali 10 pangkat minus 2 kali sin 90 derajat per 1,2 kuadrat. Maka hasilnya 86,8 kali 10 pangkat minus 9. Jadi, perubahan medan di titik P adalah 86,8 kali 10 pangkat minus 9 Tesla. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Besar gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus F Lorentz sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan M kali permeabilitas ruang hampa kali I1 kali I2 per 2pi kali A kali L, di mana F1 adalah bentuk dari gaya tarik-menarik dan tolak-menolak pada kawat 1, satuannya Newton. F2 merupakan gaya tarik-menarik juga tolak-menolak pada kawat 2, satunya juga Newton. Yang I2 merupakan kuat arus yang telah mengalir pada kawat 1, satuannya ampere. I2 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 2, satuannya ampere. Dan simbol tersebut merupakan permeabilitas ruang hampa. I ialah dari panjang kawat. Alpha merupakan lambang jarak di antara kedua kawat, satuannya meter.
Rumus gaya Lorentz pada kawat berarus. Fl sama dengan B kali I kali L sin alpha, di mana L merupakan panjang kawat, satunya meter, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat, satunya ampere, B merupakan kuat medan magnet, satunya Tesla, dan alpha merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan L. Kita akan memasuki contoh soal gaya Lorentz. Diketahui pada sebuah kawat yang dialiri oleh listrik 10 ampere dengan mengarah ke atas yang berada di dalam suatu medan magnetik 0,5 Tesla, dengan ikut membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawan tersebut. Apabila panjang dari kawat tersebut adalah 10 meter, tentukan besar dari gaya Lorentz yang akan dialami oleh kawat. Pembahasannya, dari soal tersebut kita dapat menyimpulkan diketahui I sama dengan 10 ampere, B sama dengan 0,5 Tesla, sudutnya itu 30 derajat, dan L sama dengan 10 meter. Ditanya F, gaya Lorentz. Maka kita jawab F sama dengan, kita masukin rumus gaya Lorentz yaitu B kali I kali L sin alpha, di mana B 0,5 Tesla kali I 10 ampere kali L 10 meter sin 30 derajat. Maka 50 kali setengah 1/2 sama dengan 25 Newton. Kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga, kuat medan magnet. Kuat medan magnet adalah besarnya pengaruh kutub magnet terhadap suatu titik di daerah medan magnet. Medan magnet di sekitar kawat lurus. Kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Dapat kita lihat pada gambar, di mana ibu jari mengarah ke arus listrik dan 4 jari melingkar arah medan magnet. Rumus kawat lurus berarus. B sama dengan permeabilitas ruang hampa kali I kali 2 pi R. Dan untuk jumlah N lilitannya, B sama dengan permeabilitas ruang hampa kali I kali N per 2 pi R. Di mana B sama dengan medan magnet, satunya Tesla, I kuat arus listrik, satunya ampere, R jarak titik ke kawat, satunya meter, N jumlah lilitan. Kita memasuki contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut, di mana permeabilitas ruang hampa sama dengan 4pi kali 10 minus 7. 10 pangkat minus 7. Diketahui I sama dengan 3 ampere, R sama dengan 3 cm, maka kita ubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter, dan permeabilitas ruang hampa 4pi kali 10 pangkat minus 7. Ditanya gaya Lorentz. B. Jawab, bukan gaya Lorentz. Yang ditanya besar medan magnet. Maka kita masukkan rumus B sama dengan permeabilitas ruang hampa kali I per 2 pi R, sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali 3 per 2pi kali 3 kali 10 pangkat minus 2, sama dengan 12pi kali 10 pangkat minus 7 per 6pi kali 10 pangkat minus 2. Dan hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 5. Medan magnet di sekitar kawat melingkar. Kawat lurus melingkar yang dialiri arus listrik pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Medan magnet di sekitar kawat melingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Berbeda dengan kawat lurus panjang. Pada kawat melingkar, ibu jari tangan kanan menyatakan arah medan magnet, dan keempat jari lainnya yang menekuk menunjukkan arah arus listrik, seperti pada gambar berikut. Dapat kita lihat ibu jari mengarah ke medan magnet yang ke atas, dan 4 jari ini
melingkar arah arus listrik. Besar medan magnet di sekitar kawat melingkar dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jari-jari lingkaran kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Rumus kawat melingkar. B sama dengan permeabilitas ruang hampa kali I per 2R. Dan untuk jumlah N lilitan, rumusnya B sama dengan permeabilitas ruang hampa kali I kali N per 2R. Contoh soal. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4 ampere dengan banyaknya lilitan kawat 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Diketahui R sama dengan 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. I sama dengan 4 ampere. Permeabilitas ruang hampa 4Pi kali 10 pangkat minus 7. Ditanya, besar medan magnet pada kawat melingkar. B sama dengan permeabilitas ruang hampa kali I kali N per 2R. Sama dengan 4Pi kali 10 pangkat minus 7 kali 4 kali 10 per 2 kali 10 minus 3. Di mana I tadi sudah diketahui 4 ampere dan kali N jumlah lilitannya yaitu 10 per 2R. 2 dikali 10 pangkat minus 3. Dan hasilnya 160 Pi kali 10 pangkat minus 7 per 2 kali 10 pangkat minus 3. Sama dengan 8 Pi kali 10 pangkat minus 3. Penerapan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, motor listrik. Motor listrik bisa kita temui pada dinamo sepeda yang menggunakan tenaga putar roda untuk menghasilkan energi listrik baterai. Merupakan salah satu benda yang memanfaatkan magnet untuk bisa menghasilkan energi listrik. Karena itulah, energi listrik ini bisa menggerakkan motor listrik yang ada pada mainan dan menghasilkan tenaga putar. Yang kedua, bel listrik. Di sekolah biasanya kita mendengar bunyi bel saat pergantian mata pelajaran, jam istirahat, atau jam pulang. Cara kerja bel listrik adalah dengan menekan tombol untuk memicu aliran listrik yang ada di dalamnya. Hal inilah yang nantinya juga mengalirkan energi elektromagnetik yang ada dalam interruptor. Yang ketiga, telepon. Telepon terdiri dari dua bagian utama, yaitu mikrofon atau pengirim dan telepon penerima. Pada bagian mikrofon terjadi pengubahan gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik. Sedangkan telepon, pengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Yang keempat, pintu kulkas. Pintu kulkas juga menggunakan magnet untuk bisa menutup dengan rapat dan menjaga kualitas bahan makanan yang ada di dalamnya. Kulkas terbuat dari bahan baja atau besi yang kuat yang bisa ditarik oleh magnet. Karena itulah, maka diletakkan di sekitar pintu kulkas agar bisa menutup dengan rapat. Dan yang terakhir, yang kelima, pengeras suara. Pengeras suara memanfaatkan magnet di salah satu perangkatnya. Pengeras suara dialiri oleh listrik akan mengaktifkan medan elektromagnetik dan berinteraksi langsung dengan magnet. Baiklah, sekian materi dari kami. Terima kasih.